Ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Saya Boleh, lihat silakan. nomornya di Silakan, sini. Pak. Coba Nah, coba tadi di situ. Sorry, saya di Google, saya dibuka di handphonenya, saya masuk pakai laptop, saya nggak bisa Oh, share screen. saya nggak berani nyari. bagaimana Anda Di mengatakan situ, itu hadis sahih? Bentar dulu, di bentar situ kita tunjukin dulu nih, harus kita bentar, tunjukin. sabar Apa dulu. ada hubungannya dengan Quran? Di sini dikatakan termasuk dari kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan. Boleh, boleh. Nah, Saudara hadis Awi, riwayat At-Tabrani. oke, linknya itu boleh nggak dikopas biar saya tunjukkan di sini. Iya, oke, mantap. Saya di cari di ini, coba ntar ya. Zoom Share aja. screen aja, saya kan buka di laptop Ini ini. Oh ya udah. Iya, salin. saya tidak buka di laptop, saya buka di WA di handphone. Saya masuk Oke. dari laptop ini. Ya disalin baru di chat di Sebentar, situ. saya kirim ke anu aja, ke apa, ke mana si Kaisar WA-nya, Kaisar tahu WA-nya di Riol, saya kirim ya. Gitu ya. Nggak usah, di sini aja Pak. Aku nggak ada WA. Ini di WA aku chat lagi room. stuck. Di sini aja, Di Wi. chat room Wi, sini. Zoom ini aja lu. Salin. Copy link. Jujur tadi sore gue baru bahas ini, jawabannya tuh beda. Tapi nggak apa-apa. Gue nggak mau berhendak mau membentrokan kalian nggak. Enggak apa anu ya, coba saya kirim ke anu. Udah kok kirim dulu itu Abi, para ke Abi nih. Kemarin itu aku kan manggil Suma. Ada yang protes loh. Emangnya kenapa aku panggil Suma? Aku kan bukan ustadznya Suma. Aku nggak ngapain aku panggil ustadz. Aneh sekali dipaksa aku panggil ustadz. Apa-apa. Emang aku Islam apa Itu panggil itu kan menurut mereka kan yang dihormati. Iya. Nggak apa-apa lah. Di sini kalau Abi panggil saya Arjuna nggak masalah. Aman. Malah berasa lebih muda ya. Iya, merasa lebih muda saya. Santai aja. Gue lagi. Padahal udah 50 tahun. Oke, mungkin dari Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Saya sudah WA ke Bang Kaisar, nanti Kaisar yang terus Oke, di siap. chat itu. Oke, terima kasih Wi. Buka aja di chat nanti Bang Kaisar yang kirim ke chat room. Memang dia cepatnya copy link. Bikin lama-lama Kaisar lagi tidur. Iya, Gak jadi dia bahas tidur lagi gitu Kaisar. Maksudku, Awi. Tidak, terus punya apa dari itu? Sebentar, lanjutkan aja. Punya apa yang mau disampaikan? Loh, kok ini jadi ini saya masuk dari laptop. Saya tadi buka linknya itu di handphone. Tapi sekarang sudah di laptop. Bentar dulu Pak Arjuna, sebentar dulu. Enggak. Itu sekarang sudah di laptop. Belum, saya sudah WA ke Kaisar. Kaisar sudah balas. Saya bilang kirim di chat room itu. Nah, ini sekarang itu yang tadi laptop itu apa sih maksudnya? Gini, dari laptop itu bisa copy ke WA-nya siapa? WA-nya Awi, terus dari WA ini pakai laptop atau pakai apa? Kan dari masuk pakai laptop. Kan kita jadi malah bahas yang kayak begini. Iya, makanya punya apa yang mau disampaikan. Makanya ini ntar Bang Awi ini link itu di mana? Di laptop atau di HP? Handphone. Di handphone. Nah, sekarang masukkan di WA itu baru sudah ada itu, sudah ada dikirim ke Kaisar itu link. Coba buka di chat itu. Gitu dong. Oke, thank you. Biar kita lihat bareng-bareng gitu loh. Wah, astaga, ini apa nih? Bentar dulu. Cahaya Islami main. Buka aja ke bawah dulu. Ya nggak apa-apa. Saya kan bilang tadi saya cari dulu ya kan. Nah, ini kok jadi lama Pak? Terus aja ke bawah. Terus ke bawah. Tunjuk stop ya Pak Kak. Bilang stop kalau udah stop. Gimana Mas Sawi? Sebentar. Terus ya Pak. Sudah ya. Itu tuh. Itu nah. Stop. Ini. Ah, itu ada itu. Di atasnya. Ya itu. Nah, itu hadisnya itu. Oke. Maaf. Siap.
Oke, Sumbernya ini Pak, begini. Sekarang pertanyaanku gini. Aku fokus ya ke pertanyaanku ya. Ini Pak Mas Awi ini menganggap ini sahih. Iya, saya menganggap demikian. Nah, menganggap ini sahihnya kenapa, Pak? Kenapa kami bisa mempercayai Bapak kalau ini sahih? Karena tidak ada alasan referensi saya itu mengatakan itu tidak sahih. Baik, Ya kalau memang kenapa? Alasannya kenapa? Kan kenapa ini sahih? Karena pertama itu tidak berbenturan dengan Al-Quran. Tidak berbenturan dengan Al-Quran, yang mana yang nggak berbenturan? Coba. yang Di mana? dalam Al-Quran ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, menculuk. Bentar. Di sini kan ada dalam keadaan telah dikitan. Sekarang saya mau tahu, di dalam keadaan telah dikitan ini di mana di Quran yang nggak berbentrokan sama ini? Di mana di Quran mengatakan dalam keadaan kalau berkitan? Muhammad kitan. Di mana di Quran di Muhammad telah berkitan, kan kalau kalau di hadis dia lebih detail nih. Artinya dia dalam keadaan dikitan. Nah, berarti ya. Terus kan pertanyaan Anda kan mengatakan apa alasan Anda? Alasan saya untuk menyatakan itu sahih. Tidak berbenturan dengan ya kan pertanyaannya itu apa alasan saya mengatakan bahwa itu sahih menurut saya kan? Saya mengatakan itu tidak berbenturan dengan Al-Qur'an. Pertama, Al-Qur'an yang mana? Pertama jelas dulu. Pertama, di dalam Al-Qur'an itu banyak dalil yang memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk itu dia dibaca ayat kalimat pertamanya, termasuk bagian daripada karena beliau jangan terfokus di dalam sebentar. Saya mengatakan itu tidak berbenturan dengan Al-Qur'an kan? Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Coba baca di pertama, termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepada aku. Nah, poin itu sudah ketemu. Apakah itu berbenturan dengan Al-Quran? Berarti ini sebentar dulu ya Pak para Arjuna, sebentar dulu. Gue mau make sure mengerti dulu gue cara mereka menilai sahih atau enggak sahih itu seperti apa, bertanggung jawab atau enggak. Jadi gini, kalau telah aku simpulkan dari setelah saya dengar dari omongan kamu, dalam keadaan telah berkitan ini tidak bertentangan dengan Quran, karena di dalam Quran Muhammad dimuliakan gitu. Benar enggak? Benar atau enggak? Iya, dimuliakan. Nah, apa hubungannya kalau beliau dimuliakan berarti dia otomatis khitan? Karena dia dimuliakan berarti dia dikitan. Hubungannya tidak seperti apa, itu, enggak seperti itu Pak. Cara pikirnya Anda kan bertanya apa dasarnya ini dikatakan sahih. Pertama saya mengatakan ini tidak. Sebentar. Kita dulu Pak. Luruskan dulu. Gue pengen tahu. Anda mengatakan sahih tapi tidak tahu perawi maupun sanadnya. Sebentar dulu. Sabar dulu. Dengar ya satu-satu ya. Enggak Pak. Tunggu. Saya mengatakan ini tidak berbenturan dengan Al-Quran. Itu dasar utama pun para riwayat hadis pun itu saya rasa itu salah satu syarat menyatakan hadis itu sahih ketika dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Di sini sudah di kalimat pertama jelas tidak bertentangan dengan Al-Quran. Lalu apa lagi? Kan tidak bertentangan dengan Al-Quran narasi saya kan? Kan pertanyaannya apa dasarnya mengatakan ini sahih? Kalau menurut pendapat saya ini nggak bertentangan dengan Al-Quran. Baik. Oke. Aku boleh tanggapin ya Pak Mas Awi. Nah, ini kan sekarang kan yang kita mau jadi stressing atau jadi kita garis bawahi kan tentang makna dikitan. Benar ya? Benar nggak? Ya. Benar kan? Nah, berarti matan terkait hadis yang kamu tampilkan ini itu matan yang mana bahwa di dalam Quran Muhammad itu dikitan. Ini kan matannya, kita lagi bahas matan nih Pak. Saya nggak ngomongin tentang di kemuliaan, yang saya bahas dikitan ini loh. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Enggak, saya tidak bingung. Pertanyaan selanjutnya apa? Anda kan mempertanyakan sahih tidaknya dasarnya, ya kan? Terus Anda mengatakan apa kaitannya kesahihan ini dengan khitan? Bukan kan gitu. Bukan. Apakah dalam Al-Quran menjelaskan Rasulullah sudah dikhitan? Tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah sudah dikhitan atau tidak. Pak Awi, berarti Mas Awi nggak paham. Bentar dulu Pak, sebentar dulu. Apanya yang kontradiksi? Berarti Mas Awi nggak paham maksud aku. Sebentar dulu Mas Awi, bentar dulu, dengar. Mas Awi menjelaskan ini
kalau ini tidak bertentangan dengan Quran karena di Quran Muhammad dimuliakan, kan gitu. Nah, maksudku gini loh, kalau memang Mas Awi bilang itu tidak bertentangan dengan Quran, apa hubungannya Muhammad itu dimuliakan sehingga beliau otomatis apakah menjadi dikitan? Itu loh pertanyaan aku. Kenapa? Apa hubungannya kalau beliau dimuliakan, lantas bentuk buah zakarnya itu setelah dikitan? Apa hubungannya antara dimuliakan dengan dikitan? Nah, begini, kalau itu pertanyaannya, apa hubungannya dimuliakan dengan dikitan? Baca ayat selanjutnya. Dan tidak seorang pun melihat auratku. Kalau itu pertanyaannya, apa hubungannya dimuliakan dengan dikitan? Ya kan, tidak ada seorang pun yang melihat aurat Rasulullah SAW, saking mulianya, saking dimuliakannya. Kalau itu pertanyaannya, ini kan Tabarani sebentar lu Pak. Tidak ada yang pernah menceritakan tentang auratnya dia kan. Lantas si Tabarani tahu dari mana? Apanya itu? Ini coba baca baik-baik dulu. Tabarani ini tahu kalau Muhammad itu sudah dikitan, di mana tidak seorang pun yang melihat auratnya. Nah, coba baca baik-baik ya. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan. Ini berarti Rasulullah menceritakan. Itu lihat, nah, aku dilahirkan dalam keadaan bukan berarti dilihat, tapi diceritakan. Bukan berarti dilihat. Coba dibaca aja narasinya baik-baik itu pelan-pelan. Ya, baik. Berarti si Tabarani itu tahu tentang hal kalau Baginda Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan dikitan dari Muhammad langsung. Enggak kan? Iya, dari Muhammad langsung yang disampaikan. Berarti kalau menurut Tabarani itu bertemu dengan Muhammad. Kalau menurut hadis ini. Bukan bertemu, menurut tapi hadis ini atau menurut kamu? Menurut hadis ini. Coba lihat di situ. Maka bagaimana caranya menurut saya? Di hadis ini tidak mengatakan bertemu. Di mana? Sebentar dulu Pak. Di mana perawinya Tabarani itu bertemu dengan Muhammad? Ya, saya tidak mengatakan di sini bertemu. Di sini Rasulullah menceritakan. Hadis ini diriwayatkan kata menceritakan ke siapa sehingga Tabarani tahu? Nah, coba jawab aja ya. Sebentar dulu. Saya juga jangan memaksakan kepada saya sesuatu yang saya tidak ketahui sepenuhnya. Sebentar. Berarti ngarangnya Tabarani. Ya terserah Anda mau bilang ngarang itu. Bapak menyatakan itu sahih kalau tidak tahu? Saya sudah katakan tadi bahwa tidak bertentangan dengan Al-Quran. Syarat utama sahihnya satu hadis itu adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu syarat pertama. Dan harus ada perawinya gimana sih Bang? Iya, tapi syarat utamanya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian perawinya sanadnya jelas. Terus matanya itu. Teman-teman sebentar dulu ya, ntar ya. Pak Awi sebentar dulu, Pak Awi. Mas Awi ini saya tahu kalau misalnya ini Mas itu bilang menyebutkan ini sahih karena ayat ini, hadis ini tidak bertentangan dengan Quran. Nah, yang tidak bertentangan dengan Quran ini narasi yang mana sih, Pak? Coba termasuk narasi pertama sudah jelas tidak bertentangan dengan Al-Quran, termasuk bagian yang dari kita bahas yang kita bahas tentang pengkitanan loh. Nah, pengkitanan ini dalam hal berkitan di sini di hadis ini Quran mana yang tidak bertentangan dengan ini? Quran di mana di dalam Al-Quran. Sebentar, ya saya bangun. Sudah. Tahu gitu. Sementara Muhammad nggak pernah disebut berkitan di Quran, terus kamu bilang ini tidak bertentangan dengan Quran. Adakah perintah begini. Sebentar, saya sedikit terus kemana saya ini. Sebentar. Baik. Gitu ya. Itu saya mau incer Quran mana yang kamu maksud? Saya mau incer itu. Ayo. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan Rasulullah sudah dihitan, itu pertama. Loh, tidak ada dijelaskan kenapa situ. Jadi kenapa Sebentar. Saya tahu itu, Pak. Apanya yang bertentangan dulu? Loh, apanya yang bertentangan? Karena nggak ada. Sedangkan di dalam Al-Quran, begini, sebentar, di dalam Al-Quran diperintahkan. Kamu bilang di dalam Quran, di dalam Quran kamu menyebutkan bahwa Muhammad tidak disunat, tidak ada disebutkan bahwa Muhammad tidak ada diceritakan di dalam Al-Quran. Sebentar dulu. Kenapa kamu menyebutkan keadaan telah dikitan itu tidak bertentangan dengan Quran? Apanya yang bertentangan dengan Al-Quran? Kecuali dalam Al-Quran melarang sunat, itu baru bertentangan. Loh, gini. Iya, apanya yang bertentangan? Sebentar, apanya yang bertentangan dengan Quran hadis ini? Karena di dalam Quran tidak ada disebut Muhammad sunat. Itu. Loh, benar dong. Sekarang gini loh, bertentangan kayak itu.
Enggak gini loh. Sekarang di Bertentangan Al-Quran, lah. taruh fokus dulu, fokus jangan ada suara lain. Aduh, Fokus kecuali dulu. di dalam Al-Quran mengatakan Bro. dilarang bersunat Bro. itu bertentangan. Bro Ade. Ah, iya. Silakan. Ayo, Le, Sedikit aja sedikit gini ya. Ada di Quran, ada di hadis berbeda itu bertentangan. Yes. Tidak ada di Quran, ada di hadis. Itu artinya lebih berat daripada bertentangan. Sekarang. Itu. Apanya ini Ya. coba perjelas dulu. Pakai dulu. Jangan saya tanya ngoceh-ngoceh. Lebih berat. Yang mana yang bertentangan coba? Kalau hadis ini yang mana bertentangan? Coba ini yang tertib dong. Ya. Bentar. Ya, oke. Mana moderator dulu nih? Fokus. Jadi gini. Yang Tadi kan saya tertib. klaim, Pak, dengar dulu. begini. Dengar dulu, Awi, dengar dulu. Begini aja, pakai timer aja biar tertib Ya, lah. pertama aja tertib. Bentar dulu. Jangan Bentar. kayak ini nih. Iya. Bentar dulu. Awi, dengar dulu ya. Awi, tadi kan kamu bilang, saya kan tadi mengklaim, saya itu kan cuma mancing. Tadi saya menyebutkan Muslim polemikus itu tidak mengerti tentang mana apa itu hadis sahih dan tidak sahih itu seperti apa. Mereka yang penting sesuai dengan selera mereka. Itu tadi kita ya. Makanya saya bilang, saya mancing kamu. Kamu bilang, oh enggak. Nah sekarang kamu tunjukkan ini. Kamu lagi mau coba menjelaskan, tapi kamu nggak bisa menjelaskan. Kalau matanya ini itu tidak bertentangan dengan Quran. Padahal kamu dengan tegas tadi menyebutkan di Quran tidak disebut Muhammad itu disunat. Kalau tidak disebut disunat, bagaimana di hadisnya disebut keadaan telah dikitan? Itu loh. Tadi saya itu lagi mau menguji seberapa paham kamu dengan apa yang kamu omongkan. Sebentar, begini Pak Rion, Pak teman-teman di sini ya. Sebentar saya dulu Pak Amir. Saya heran dengan para teman-teman misionaris Kristen ini. Selalu mempermasalahkan Muslim yang berhitan, meski perintahnya cuma mengikuti milah Ibrahim. Sedangkan teman-teman Kristen ini yang tidak berhitan selalu membahas hitan. Padahal di dalam kitabnya jelas dia diperintahkan untuk berhitan. Itu yang mengherankan loh para misionaris ini. Sebentar, saya Muhammad itu berkhitan nggak? Pasti. Muhammad itu berkhitan atau enggak di dalam Quran? Yang dipikirkan Dalam oleh misionaris kebiasaan itu yang menghitan Tuhan itu siapa? Maupun Israel. Ya, kalau Kita fokus Tuhan dikitan. kalau Tuhan dihitan itu yang jadi masalah. Yang menghitan Tuhan kamu itu siapa? Itu yang kamu Itu yang harusnya pikirkan. dipertanyakan itu. Stop Pak Ya. Iwan, Pak Amin, Sebentar, Pak Amin, tolong sebentar. jangan ganggu enggak Pak Iwan. Ini bro. Ini Pak Iwan itu jangan Ya, mengganggu. coba moderator. Bapak itu jangan mengganggu. Moderator. Pak. Pak Iwan itu Jangan tolong. kayak debat. Boleh Santai kasih aja, waktu saya. Bro Iwan, Boleh santai, kasih- tenang aja dulu. Anda Pak tenang Kenisa, dulu ya. boleh nggak kasih waktu saya dengan jadi fokus satu orang aja? Betul. Lanjut Boleh Ade. boleh nggak? Saya nggak suka Lanjut. tuh ada suara-suara yang lain-lain masuk itu cuma hanya menghancurkan narasi gitu loh. Ini bentar lagi Awi itu telanjang bulat. Tapi gara-gara ada kalian dia nggak jadi telanjang. Ya makanya ayo, come on. Biarkan saya Apalagi Rion. buat menelanjangin ketidaktahuannya Awi. Come on, biarkan dong. Boleh dong? Boleh nggak? Boleh nggak saya menelanjangin ketidaktahuan kalian? Boleh nggak? Boleh dong. Kok aneh Oke. menangin? Kami Muslim saling membantu, saling menjelaskan Bukan, terkait begini. apa yang kau Bukan kamu itu justru Bukan. menghancurkan, Pak. Enggak, kamu tuh justru menghancurkan. Biarkan saya ini fokus. Pak Amir, Subhat Nabi pakai ini Muhammad yang kau jelek-jelekan. pakai ini saya boleh nggak? Saya itu sama Awi dulu, boleh nggak? Kamu Jadi saya mau membuktikan Muslim polemikus, saya nggak bilang Islam. Muslim polemikus itu tidak pernah bertanggung jawab tentang makna sahih atau tidak. Apanya ya mau Ya, maksudnya oke bikin dua arah lah pakai Dua arah, timer. enggak. Ayo dua arah. Bikin dua arah. Ini Pakai nggak timer mungkin dua siapa? arah, Pak. Ini nggak mungkin dua arah. Siapa Ini ngomongin moderatornya? tentang hadis. Nggak bisa. Saya mau membuktikan Apa yang Anda kalian itu tidak buktikan? pernah belajar. Kalian itu tidak pernah belajar tentang hadis, Pak. Astaga, masih mendingan orang yang tidak belajar daripada kalian yang Berarti menguasai salah. penuh tapi tidak melaksanakannya. Berarti saya salah Ya kan? kan? Berarti saya salah kan? Nah, tunjukkan saya buktikan ke saya salah. Ayo. Buktinya Anda salah itu mengimani sesuatu tapi tidak menjalankannya. Itu salah. Mau lihat buktinya? Kamu Awi. Mau lihat buktinya? Anda disunat tidak? Bukan, Anda berani nggak minum racun? Jangan. Bapak, Dengan narasi Enggak, seperti itu, Anda bisa saya bisa patahkan argumen Anda. Bikin dua arah kalau mau buktikan mana yang benar, mana yang salah. Kemana-mana. Kita Tinggal lagi lari bahas kemana-mana. makanya kan gue bilang dibuat dua Kita arah. bahas Boleh sunat. nggak gua? Kita bikin Boleh nggak? sunat. Kita lagi bahas Gini, Muhammad. Ayo, kita bahas sunat. Berani nggak bahas sunat? Sebentar, Bahas sunat, teman-teman. Nggak apa-apa. Sekarang ini Berani nggak akan bahas ada- sunat? Sebentar, Awi, tenang dulu, Wi.
Jadi gini, kita akan adakan diskusi antara Aderion dan Awi. Yang lain teman-teman tolong menyimak. Ya, setuju ya? Ya, terima kasih. Lanjut tadi. Nggak bikin dua arah lah. Saya mau membahas sunat ini. Nggak apa-apa kita bahas sunat. Kenapa nggak mungkin? Kalian nggak berani bahas sunat karena kalian tidak bersunat. Diperintahkan jelas kalian bersunat, malah sunat rohani. Nah, itu masalahnya. Bukan lagi dipertanyakan hadismu. Entar ya, baru nggak kau apa-apa. tanyakan. Jangan takut ditanya. Jangan takut. Boleh. Saya sudah jawab. Kalian kita bahas sunat. Kalian tidak jam takut. Nggak ada Kristen yang takut bahas sunat. Buktinya tidak ada. Maksudnya gini. Nggak ada Kristen yang takut bahas sunat. Maksudnya begini Abang Awi. Setelah kita clear soal hadis, soal Muhammad atau tidak, baru kita lari Anda pertanyakan sunat menurut Kristen. Enggak apa-apa, dua arah langsung. Enggak apa, langsung aja. Baik, enggak apa-apa. Apanya yang enggak bisa? Kalau harus ada pembandingnya. Kalau Anda mengatakan ini tidak benar, harus ada pembanding dong. Boleh, tapi jangan takut kebenaran lah. Saya mau coba boleh. Ada yang Kristen yang takut. Setelah Nggak ada Kristen selesai yang takut kebenaran. Nggak ada. Ya. Jangan takut Nggak ada kebenaran Kristen yang takut bahas sunat. Nggak ada. Ini bahas sunat. Ayo mari. Ini Abi. Dengar dulu. Gini loh. Gini, setelah selesai bahas sunat soal Muhammad, baru biarkan jadi moderator. Ya, bentar Pak Arjuna ya. Silakan Kak Kenisa. Silakan. Gini loh teman-teman, kan kita udah mau bahas diskusi antara Awi dan Aderion. Percayakan dengan mereka berdua, ya. Aderion mulai aja deh. Oke, baik, terima kasih Kenisa, Bang Kenisa. Jadi gini, tadi biar orang-orang yang nggak tahu ya, sebelumnya ini terjadi diskus tentang masalah Muhammad. Ini biar tahu nih alurnya nih. Muhammad itu, baginda Muhammad itu bagaimana bisa tahu tentang Mila Ibrahim? Mila Ibrahim itu dibilang, dia taunya itu, pendek cerita aja ya, si Awi bilang, baginda Muhammad itu tahu tentang Mila Ibrahim setelah jadi nabi. Oke, kelar, selesai. Gue nggak mau perpanjang tentang itu karena banyak orang Islam, banyak orang Muslim yang mengklaim bahwa Muhammad itu dia sunat itu karena Mila Ibrahim. Nah, itu gue nggak bahas. Langsung ke poin selanjutnya. Gue saya ini mengklaim bahwa Muslim polemikus pada umumnya di Zoom dan di media sosial itu nggak ngerti tentang makna sahih atau enggak itu bagaimana parameternya. Nah, itu gue challenge, itu bentuk challenge. Kalau di saat lu ngeliatin saya ini ada agak sedikit songong, itu sebenarnya bentuk challenge. Oh, siapa kamu? Jangan begitu. Kamu nuduh. Nah, sekarang saya buktikan. Membuktikan, bener nggak kamu itu mengerti kalau ini saya atau enggak, dari mana caranya? Beliau, penunggang kuda ini menunjukkan hadis. Kalau matanya ini, beliau katanya matanya terkait hadis yang dia tunjuk itu tidak bertentangan dengan Quran. Matanya yang dimaksud ini, Pak. Bentar. Matanya yang dimaksud ini. Nih. Matanya dimaksud, nah ini dia. Termaksud bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah, ini pada Muhammad nih ya, baginda Muhammad, adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah berkitan. Nah, pertanyaan saya begini. Matan terkait dengan hadis ini di mana disebutkan dia dalam keadaan telah berkitan. Quran mana yang tidak bertentangan dengan ini? Oke, saya jawab ya. Sebentar. Inilah bahasanya misionaris seperti ini ya. Kadang-kadang terlalu percaya diri dengan ucapannya. Tadi pertanyaannya dari mana Rasulullah mengetahui tentang Mila Ibrahim? Saya menjawab tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bertanya lagi, apakah Rasulullah sudah mengetahui masalah hitan, tentang Mila Ibrahim itu adalah hitan sebelum jadi Nabi? Saya bilang, belum. Pastinya setelah jadi Nabi baru dia mengetahui tentang itu. Karena perintahnya dari Allah itu wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu setelah dia diangkat menjadi Nabi. Jadi termasuk Mila Ibrahim itu adalah, mengikuti Mila Ibrahim itu termasuk adalah firman Allah. Otomatis pada saat dia menjadi Rasulullah, Rasulullah menjadi Nabi, diangkat jadi Nabi, baru ada perintah seperti itu. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah Rasulullah Muhammad ini sudah bersunat? Telah bersunat? Saya bilang iya. Dia tersunat. Saya bilang bukan tersunat, tapi telah hitan. Ya kayak dihitan atau disunat tadi bahasanya, saya bilang beda. Kalau disunat dengan tersunat itu beda.
Tapi menurut riwayat hadis yang saya pernah baca, bahwa Rasulullah itu telah terhitan sejak lahir. Ya minta tunjukkan hadisnya, sebentar saya cari dulu. Kemudian saya dapatkan ini. Lalu berkatalah dia, Anda ini dengan bahasanya tidak mengerti nas. Di sini kawan, ketika Anda mengatakan kepada orang Islam tidak mengerti tentang mana hadis sahih, mana hadis itu salah kalau narasi Anda kata Anda bukan orang Islam. Anda bukan orang Islam. Jadi tidak pantas kata-kata seperti itu. Anda tidak mempelajari itu. Dan Anda tidak berminat untuk pelajari itu. Sebaiknya Anda lebih memfokus kepada kitab Anda. Mana yang benar tulisan Yesus, mana benar firman Tuhan, mana karangan manusia, itu yang sebaiknya Anda pelajari. Karena banyak amburadul dalam situ, dalam kitab Anda itu. Banyak yang tidak Anda imani. Kalau kami orang Islam ini beriman sesuai yang tertulis dalam Al-Quran dan sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh hadis Rasulullah, itu yang kami imani. Berbeda dengan kalian. Tertulis tapi tidak diimani. Jadi narasi seperti tadi itu jangan disampaikan tadi lagi, karena itu narasi yang tepatnya kepada Anda sebenarnya itu. Oh, Anda tidak mengerti mana yang benar dalam kitab Anda, mana yang perlu Anda imani. Lalu bertanyalah dia, mana, apakah ini hadis sahih? Saya jawab, kalau menurut saya ini sahih. Ya, kenapa dikatakan sahih? Karena isi pertama, dasar hukumnya itu untuk mengetahui hadis sahih tidaknya itu, pertama dasarnya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apa aja yang tidak bertentangan dengan Al-Quran? Saya jawab, ada rekamannya, mungkin ada yang rekam tadi. Kalimat pertamanya saja sudah dikatakan di sini bahwa termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang diberi kepada aku. Di dalam Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu dimuliakan. Kalimat pertama sudah tidak bertentangan. Itu dasar dengan dasar itu saja, saya berani mengatakan secara pendapat saya ini sahih, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran, Rasulullah dimuliakan, di hadis ini pun dimuliakan. Lalu dia mengkaitkan ke narasi selanjutnya, yaitu khitan, di mana dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad sudah dihitan. Memang tidak ada tertulis dalam narasi Al-Quran itu mengenai Rasulullah apakah sudah dihitan atau tidak ada dituliskan itu. Itu tidak perlu. Yang ada adalah diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah, di sini pun tidak bertentangan, karena salah satu daripada milah Ibrahim itu adalah berhitan. Di sini pun Rasulullah sudah berhitan juga. Di mana pertentangannya? Kecuali di dalam Al-Quran dikatakan jangan engkau berhitan. Nah, terus Rasulullah terlahir dengan dalam keadaan telah hitan, itu baru bertentangan. Saya rasa paham lah kalau membaca benar-benar ini dengan tenang, paham ini maknanya. Apanya yang bertentangan? Yang dikatakan bertentangan itu bertolak belakang, berbeda adanya. Ketika di dalam Al-Quran sebenarnya, kecuali di dalam Al-Quran ada yang mengatakan janganlah kalian berhitan. Lalu muncullah hadis ini yang telah menuliskan bahwa Rasulullah telah dihitan sejak lahir, itu bertentangan. Oke, saya rasa begitu dulu penjelasan saya. Kalau mengenai hitan sekarang. Terima kasih. Nah. Bertentangan. Oke, biarin gue selesain dulu tulisan gue ya terkait sama perkataan. Sambil nunggu boleh aku udah resen. Ya silakan Charlie. 3 Kak di situ. Ya. Saya bertiga juga di sini, ada ini. Silakan. Awi, kamu memahami kata khitan itu milah itu ya. Itu artinya apa? Ya. Kalau misalkan dari bahasa Ibrani ya. Milah itu dari kata mulah. Mulah artinya adalah, kamu tahu artinya mulah itu apa? Menurutmu apa? Selesaikan aja dulu narasinya Pak Charlie. Ya, jadi kalau kamu mengatakan bahwa milahnya Ibrahim, ikutilah milahnya Ibrahim, ya. Nah, kalau kata milah itu menurutmu artinya adalah jalan hidup atau ajaran, yang salah satunya adalah dikitan, ya. Menurutmu tadi begitu ya. Nah, kalau menurut kamu kata yang digunakan adalah milah, itu aku mau dong dijelaskan etimologi katanya ya, karena kalau di dalam bahasa Ibrani etimologinya nggak seperti itu ya. Kata milah itu artinya sunat
Ya, Brit milah, berit itu artinya dari kata perjanjian. Ya, kalau milah itu artinya dari kata mulah. Ya, mulah itu disunat. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mengatakan bahwa ikutilah milahnya Ibrahim, milah itu menurut kalian adalah ajaran, ya, sedangkan di dalam bahasa Ibrani yang dimaksudkan ajaran itu halakah. Nah, saya minta dijelaskan etimologi katanya, ya. Itu PR kamu, selesaikan sekarang. Oke, Pak Charlie dia mempersoalkan masalah etimologi kata. Pertama begini, saya harus jelaskan dari sisi Al-Quran, dari sisi Islam ya. Saya tidak akan melebar kepada bahasa Ibrani atau bahasa lain karena saya tidak pernah membaca sebelumnya kitab-kitab itu. Yang saya dengar, yang saya ketahui di dalam Al-Quran ada tertulis Milata Ibrahim. Artinya diartikan sebagai ajaran, sebagai agama Nabi Ibrahim. Nah, kalau secara etimologi, secara kata, kalau saya tetap merujuk kepada kata-kata Al-Quran, tidak peduli apakah memang ada kesamaan dengan bahasa Ibrani atau bahasa-bahasa di luar daripada Al-Quran, di luar Islam, itu hal lain. Tetap saya akan merujuk kepada Al-Quran saja. Bahwa bilah dalam hal ini adalah ajaran. Nah, ajaran atau yang dianut atau agama. Itu Pak Charlie, kalau cuma itu pertanyaannya. Nah, salah satu agama atau salah satu milah daripada Nabi Ibrahim itu selain daripada berhaji, salah satunya selain haji kurban, salah satunya adalah berhitan. Itu Pak Charlie. Sedangkan semua milah Ibrahim bukan cuma berhitan yang kami ikuti. Kami sekarang ini umat Islam sekarang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nah, salah satu syariat Nabi Muhammad yaitu kita berhitan, berhaji, dan kurban. Kalau sekali lagi kalau mengatakan tadi secara etimologi, saya tidak paham mengenai etimologi di luar Al-Quran. Silakan Pak Charlie. Ya, terima kasih Pak Penunggang Huda. Saya ini tertarik juga ya. Ini kan tadi kan diskusinya sama Aderion ya mengenai kesahihan hadis mengenai khitan ya. Dan tadi Bapak menjelaskannya panjang kali lebar kali sisi. Mungkin itu rumusnya terlalu pendek atau panjang menurut Bapak, entahlah ya. Sunat ini kita di sini belum mengerti secara jelas nih. Nih, tolong kalian itu berdua berdiskusi dengan baik, dijawab betul pertanyaan Pak Derion. Silakan Pak Derion, tadi pertanyaannya bagaimana agar bisa terjawab dengan jelas ya? Baik, terima kasih buat saudara moderator, saudara moderator. Jadi gini, gue nggak perlu jelasin lagi tadi ya. Tadi karena saya jelasin, sekarang itu gue pertegas lagi. Aderion ini Huta Barat, si Marga Huta Barat ini dari Siarang-Arang sedang membuktikan bahwa pada umumnya para polemikus Muslim nggak paham apa itu sahih. Mereka pada saat menyebutkan sahih, ya itu sesuai dengan selera mereka. Itu. Pas sekarang saya buktikan yang ini dalam rangka begini. Katanya hadis yang terkait yang di surah ini, di hadis mana tadi? Ini ya. Ini bukan Awi. Ini kan? Ini tidak bertentangan dengan Quran. Kata dia begitu. Benar nggak Awi? Iya. Awi benar nggak? Nah, ya, saya katakan demikian. Dengar dulu Awi. Karena kita tadi membahas tentang sunat, artinya saya mau mengkonsentrasi tentang khitan. Nah, terkait hadis yang bersangkutan ini yang beliau mau tunjukkan ini, matan hadis ini di mana ditulis keadaan telah berkhitan ini, mana di dalam Quran yang tidak bertentangan dengan ini? Dengan khitan loh. Saya nggak ngomongin tentang dia Muhammad itu dimuliakan. Memang kamu pasti memuliakan dia. Tapi apakah memuliakan itu lantas dia sudah berkhitan? Kan enggak. Enggak ada hubungannya. Nah sekarang, bagaimana kamu bisa menunjukkan hadis ini sahih karena tidak bertentangan dengan matan? Silakan. Ya, oke. Saya sudah ngomong tadi. Saya sudah sampaikan tadi. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah yang mengatakan jangan berkhitan. Yang ada malah dianjurkan mengikuti milah Ibrahim. Salah satu milah Ibrahim itu adalah berkhitan. Jadi di mana pertentangannya?
menunggu Kak Awi lagi ini ngapain si dedek kecil. Mungkin Pak Mirli bisa bantu jawab. Sebentar dulu ya. Bentar dulu. Gue mau menjelaskan. Begini loh. Saya ini paling anti membahas hadis dengan secara sembarangan seperti kamu. Saya hanya menunjukkan hadis yang jelas perawinya seperti apa. Bahkan yang jelas pun itu banyak versinya, Pak. Terkait ulama itu yang membahas tentang perawi yang sudah agak lengkap aja pun itu punya pertentangan loh. Nah, itu saya punya unsur saya punya kehati-hatian. Lah bagaimana kamu mau ngasih hadis supaya saya seperti ini? Seperti yang apa? perawinya, dengar dulu, yang perawinya ini nggak jelas. Ini dari mana bisa Anas bin Malik? Tiba-tiba di sini hadisnya At-Tabarani. Hubungan Tabarani dengan Anas itu apa? Saya itu belajar loh hadis. Kamu itu jangan sembarangan. Sebentar dulu Pak Amir. Ini melebar terus. Tadi sudah saya jawab pertanyaannya. Apalagi pertanyaan barunya. Masalah bertentangannya yang mana bertentangan? Coba yang mana bertentangan dengan Al-Quran mengenai di sini? Gini ya Pak. Yang mana yang bertentangan? Jelaskan dulu, jangan melebar. Yang mana yang bertentangan? Baik, saya jelaskan. Yang bertentangan ini begini Pak. Ini matan terkait hadis ini. Hadis ini kan punya matan, isi. Matan itu isi Pak. Iya saya paham. Yang bertentangan yang mana? Yang bertentangan mana? Jadi next time kamu jangan nanya matan itu apa deh? Nggak jangan. Berarti saya udah tahu ya. Oke. Matan di sini menyatakan bahwa dalam keadaan telah hitan Muhammad. Baginda Muhammad terlahir dalam keadaan berkhitan. Saya mau tahu. Di dalam Quran mana yang menyatakan Muhammad itu hitan? Mau dalam keadaan berhitan atau sudah harus diulangi berapa kali sudah katakan. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan itu, tidak dijelaskan apa. Nah, ini dia kenapa menurut saya ini bukan bertentangan, bahkan mengarang. Di dalam Quran, sebentar kita jujur aja berdiskusi. Kita jujur aja. Sebentar dulu, Pak. Biar semua orang tahu. Saya tanyakan, yang namanya bertentangan itu ajarannya berbeda. Tadi kan saya sudah mendengarkan kamu ngomong, tapi saya nggak motong. Sekarang kamu harus dengarkan saya ngomong dong. Enggak, soalnya diulang-ulang ini. Enggak ya, karena begini, sebentar ya, saya tangahin dulu. Karena begini Pak Penunggang Kuda, maksudnya Pak Ade itu begini. Kalian kan melihat hadis ini, mata rantainya harus sesuai dengan Al-Quran toh? Betul? Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan berarti harus sesuai dengan Al-Quran kan? Berarti, betul? Iya, enggak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, jadi karena di dalam hadis ini ada narasi seperti itu, tetapi di dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini yang harus diperjelas. Maksudnya ada begitu. Silahkan, Pak. Oke. Jadi Mak Ade meminta di dalam Al-Quran harus ada narasi bahwa Nabi Muhammad sudah berkhitan atau tidak. Itu maksudnya. Salah. Bukan begitu. Terus apa? Saya tidak mensyaratkan seperti itu, hingga dikatakan tidak bertentangan apa maksudnya? Saya tidak mensyaratkan seperti itu. Saya tidak membuat satu syarat. Saya tidak membuat satu syarat. Kalau kamu menyebutkan, dengar dulu Pak, kamu salah paham. Besok nanti ke depan ini bakal salah nih terus. Kalau kamu mempersyaratkan ukuran hadis itu disebut sahih atau tidak, kalau tidak bertentangan, artinya di dalam Quran itu sendiri ada yang menjelaskan tentang Muhammad itu disunat. Mau sunatnya itu, dengar dulu. Mau itu sunatnya itu sudah dalam keadaan lahir atau next time disunat, itu it's okay. Hadis yang menerangkan. Tapi dengar dulu. Tapi terkait tentang hadis yang ini yang dia lahir dalam keadaan sunat, memangnya di dalam Quran narasi mana di dalam Quran itu yang ngomong Muhammad itu disunat maupun dalam keadaan lahir maupun sudah lahir? Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menceritakan atau menjelaskan bahwa Rasulullah itu sudah disunat atau tidak, baik sejak lahir ataupun setelah dia lahir. Yang pertama, supaya saya tidak ulangi lagi. Yang kedua, kalau seandainya itu pun di dalam Al-Quran sudah ada dijelaskan, tidak akan perlu lagi ada hadis ini. Yang kedua, ya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran ada anjuran, ada perintah untuk mengikuti milah Ibrahim, artinya mengikuti ajaran agama Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, ajaran yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah bersunat. Nah, di sini Rasulullah pun dikatakan telah dihitan sejak lahir. Jadi apa yang dipertentangkan di situ? Ini dia. Kalau Anda meminta di dalam Al-Quran itu harus ada sudah disunat, tidak mungkin, tidak perlu lagi ada hadis ini. Nah, apalagi
Aku tanggapin ya Pak Awi, Mas Awi. Silakan, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini saya juga pelan-pelan. Nah, ini kamu lihat sendiri, saya menulis di depan kamu. Ya, seluruh perkataan kamu tuh saya tulis dan itu kebiasaan saya. Iya, nggak Kamu apa-apa. harus hati-hati. Jadi kamu harus Benar. hati-hati berbicara. Kamu harus hati-hati Saya berbicara. hati-hati. Umat Dan itu benar. Muslim harus berhati-hati dalam berbicara dengan Aderion karena setiap kamu omong saya tulis. Dengar dulu, dengar. Kamu menyebutkan di sini tidak ada di dalam Quran Muhammad itu sunat dalam keadaan lahir atau setelah lahir. Lantas terkait dengan matan ini Bapak, nih saya ngomong tadi mana sih matanya? Nah, ini kenapa kamu bilang ini tidak bertentangan sementara di dalam Quran nggak disebut dia dikit, tahu nggak? Oke, saya jawab ya. Nah, jawab. Kecuali di dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak dihitan, itu baru bertentangan. Adakah itu? Itu baru bertentangan. Kalau tidak ada penjelasannya, apanya yang bertentangan? Coba kita berpikir jernih aja secara akademis atau apapun namanya, menelaah mana yang bertentangan, kecuali kecuali di dalam Al-Quran ada yang mengatakan, satu, Muhammad tidak dihitan sejak lahir maupun tidak lahir. Dua, tidak ada perintah berhitan. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah mengikuti milah Ibrahim. Tiga, ada perintah yang mengatakan jangan berhitan. Itu baru bertentangan. Sebentar Pak, syarat bertentangan, kalau bertentangan itu Muhammad mesti ada tulisan gimana? Muhammad tidak berhitan. Terus? Saya mau nulis ini, di depan kamu saya nulis. Jadi syarat bertentangan itu harus ada tertulis. Bentar dulu. Bukan begini. Coba diulangi sebentar, saya ulangi dulu ya. Sebentar ya. Kecuali ada di dalam Al-Quran yang menuliskan, yang menginformasikan bahwa Muhammad tidak berhitan sejak lahir atau setelah lahir. Pertama. Yang kedua, kecuali di dalam Al-Quran ada tidak diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Sedangkan salah satu milah Ibrahim kan bersunat. Yang ketiga, kecuali di dalam Al-Quran ada larangan untuk bersurat, itu baru bertentangan. Sekarang pertentangannya di mana? Oke, baik. Jadi gini, aku mencoba lebih cepat dari kamu ngomong, tapi aku nggak berhasil, tapi nggak apa-apa. Dari 3 syarat ini, kamu ngeliatin perkataan yang aku tulis nggak? Iya. Oke, good. Nah, syarat ini kamu menentukan ini dari mana? Kalau bertentangan itu seperti ini. Iya, dari segi bahasa saya saja. Dari bahasa coba kalau menurut Anda apa yang namanya bertentangan? Begini. Sekarang saya bertanya, kan Anda mencari pertentangannya ini ya kan? Kita dua ini berdiskusi. Saya mencari, sebentar. Saya bertanya. Sekarang begini, kita dua ini berdiskusi, Anda menanyakan kepada saya. Ya kan? Maka saya jawab demikian. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda secara pribadi, yang Anda maksud bertentangan itu seperti apa dalam ini? Nah, coba. Gini Pak, gini. Bertentangan itu apa sih? Jadi bertentangan itu adalah satu. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Bertentangan itu adalah suatu hal, satu hal itu ada berbenturan dengan hal yang lain. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Nah, sekarang begini, bagaimana kamu bisa menyebutkan, sebentar, kamu liatin ini kan, kamu liatin di screen, kamu bisa liatin screen nggak? Ya, silakan. Bentar, bagaimana kamu bisa menyebutkan matan terkait dengan hadis ini tidak bertentangan dengan suatu hal yang tidak ada? Kamu bilang kan tadi kan di sini, taruh Pak ya, sebentar. Tadi saya dengar matan terkait hadis ini. Sorry, taruh ya. Ini sebentar, saya mengerti maksudnya. Dengar dulu, sebentar. Tadi kan kamu bilang tentang masalah sunat atau tidak sunat di dalam Quran tidak ada. Nah, bagaimana kamu mau mencoba menyebutkan tentang keadaan telah dihitan itu tidak bertentangan, sementara tentang beliau disunat atau enggak di dalam Quran enggak ada. Yang kamu mau pertentangan tuh apa? Makanya dengarkan tuh penjelasan jelas tadi. Makanya itu dia apa yang mau dipertentangkan di situ, apa yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada kan sudah jawab, tidak ada yang bertentangan kan? Artinya ini Pak, ini bukan lebih kan? Gini loh, ini sesuai dengan apa yang diomongin tadi si Dengar dulu Bapak, dengar dulu. Nah ini kan mulai muncul hal-hal nggak jelas. Satu orang dulu. Tadi sesuai dengan apa yang Erben omongkan. Masalahnya begini, ini bukan cuma bertentangan. Ini bukan cuma hanya bertentangan, Pak. Ini ngarang.
Dalam arti apa? Sebentar. Begini. Jangan Kamu seenaknya ngomong membangun narasi ngarang. Anda harus bisa bagaimana bertanggungjawabkan di mana kamu yang mau bertentangannya coba. Mana yang bertentangan ini kalau Anda mengerti paham kamu masalah bertentangan. kalau kamu Tadi kan menyebutkan Anda ini tidak mengatakan, bentar dulu, sebentar, Pak. saya ulangi dulu. Kamu liatin Ini enggak, kamu ngeliatin di layar enggak? Keadaan sudah saya lihat. beliau Muhammad, keadaan dan telah dikitan. Sekarang kamu mau mencoba ini mengharmonikan dengan surah Quran tuh, surah Quran yang mana kalau Muhammad itu disunat? Kamu mau mengharmonikan dari mana? Coba. Ini mau diulang-ulangi lagi. Saya sudah jelaskan, sampaikan dari tadi. Ini mungkin yang keempat kali saya katakan. Dalam Al-Quran tidak ada menjelaskan atau menceritakan atau menginformasikan mengenai keadaan Rasulullah Baik. bersunat setelah lahir atau sebelum lahir. Kenapa hadis ini mengatakan dia telah berkhitan, sementara di Quran tidak disebutkan beliau itu udah dalam keadaan khitan? Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka untuk apalah hadis ini? Justru karena tidak ada di dalam Al-Quran. Detailnya, Pak. Justru karena tidak ada di dalam Al-Quran. Sebentar, Pak. Memperjelas detailnya. Sebentar, saya ulangi dulu ya. Kalau misalnya Quran itu menjelaskan tentang khitan Muhammad itu secara umum, nah hadis ini menjelaskan secara khusus. Jadi begini, Pak. Sekarang yang umum aja nggak ada. Bagaimana kamu bisa bilang dia dalam keadaan kelahir sudah berkhitan? Itu maksud saya. Lah, ini harus saya ulangi. Saya menjelaskan tadi bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan berkhitan itu sesuai dengan. Hanya opsi kamu itu cuma hanya ngulang. Tidak, bukan opsi. Ini ada dalilnya, itu ada hadisnya. Islam itu cuma hanya bisa mengulang, Pak. Apanya yang diulang? Tapi kalau menjelaskan nggak bisa. Apanya yang diulang dan apa yang tidak bisa dijelaskan? Omongan kamu yang kamu rasa itu betul menjelaskan itu kamu ulang terus. Jadi begini, Bro Adrian. Anda mencoba memaksakan pola pikir Anda pada kitab Anda yang biasa Anda pakai. Sebentar, pertanggungan jawab kamu terhadap apa yang kamu imani bahwa Muhammad itu sunat dalam keadaan sunat itu karena mengikuti milah Ibrahim. Terus? Ya itu dia. Kamu tunjukkan milah Ibrahim. Tidak. Saya rasa semua yang menyimak tadi di sini sudah mengerti poinnya. Like-kan ini, tolong di-like-kan, ini. Tolong di-like-kan dulu biar jelas. Orang-orang Muslim polemikus itu sudah malu coba, kamu. Sebentar, Bang Kesar. Coba di-like-kan dulu. Mereka berharap kamu itu diganti sekarang loh. Coba di-like-kan dulu. Coba yang audiens yang lain coba. Bentar, Kesar. Sabar dulu, sabar. Bagus di-like-kan ini biar ini banyak yang nonton kan. Ya, bisa di-like-kan aja. Bisa ditambahkan ya. Sebentar teman-teman. Kesar. Bro Kesar on nggak? Bro Kesar. Ya sambil nunggu ya. Ini saya. Sebentar Pak Charlie, setelah ini saya closing statement mengenai kasus ini. Maksudnya gini, Anda definisikan dulu. Sabar, saya tidak perlu menjawab sesuai keinginan Pak Charlie. Saya akan menjawab sesuai dengan definisikan dulu hadis itu apa. Kamu bisa jelaskan kok. Sebentar, saya biar saya closing statement masalah ini karena ini diulang-ulang. Kasih kesempatan penunggang kuda jawab. Silakan Pak penunggang. Sebentar, biar closing statement ini kan tentang kasus ini. Tidak perlu saya ulang-ulangi lagi pertanyaan di awal dan akhir. Adrian terakhir mengatakan, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini tidak bertentangan, sedangkan dalam Al-Quran tidak menjelaskan atau tidak ada informasi mengenai Rasulullah sudah disunat sejak lahir ataupun setelah lahir. Ya kan, itu pertanyaan poinnya. Lalu di mana alasan saya untuk mengatakan hal ini bertentangan, sedangkan di dalam Al-Quran jelas tidak ada larangan untuk bersunat, pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran perintah Allah sendiri langsung kepada Rasulullah untuk mengikuti milah Ibrahim, di mana salah satunya itu adalah bersunat. Apakah bertentangan ini ketika Rasulullah telah bersunat dengan sejak lahir? Sedangkan ada perintah untuk sedangkan sudah ada perintah dalam Al-Quran pun mengatakan bahwa harus mengikuti milah Ibrahim. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, saya katakan ketika ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah sudah bersunat sejak lahir, maka tidak perlulah hadis ini muncul. Tidak perlu lagi karena sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Itu closing statement dari saya mengenai kasus ini ya. Kita tidak perlu ulang-ulang lagi. Kalau dia mengatakan tadi standar sahihnya apa, sudah saya katakan bahwa salah satu standar sahih untuk hadis itu standar utamanya adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan di hadis tadi saya melihat secara pribadi tidak ada pertentangan dengan Al-Quran.
Masalahnya narasi pertamanya sudah pakai mengatakan. Habis ini saya closing statement, habis itu kita boleh gantian. Ya. Kita boleh gantian. Ya. Aku mau gantian. Oke. Aku 1 menit aja, Bro Ade. Sabar dulu. Sabar dulu. Nggak apa-apa, biar saya selesaikan dulu. Nanti Ade silakan mau closing dengan narasi dia. Tapi jangan Anda memakai ukuran Anda kepada standar muslim. Biar saya selesaikan dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apapun yang Anda mau sampaikan closing nanti saya tidak tanggapi juga. Sebentar. Cuma saya harapkan dalam closing Anda itu silakan Anda mengacu pada pola pikir Anda tentang kitab Anda. Jangan memakai standar Anda kepada kitab kami. Sedangkan itu yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin kami lebih-lebihkan, apalagi kami kurangi. Itu sebatas pengetahuan saya ya. Silakan. Nanti Pak Charlie sabar setelah ini kita Pak Fajar. Baik. Terkait tentang masalah tuntutan kamu atau harapan kamu, saya itu menjelaskan itu menjawab dengan tentang apa yang saya imani, tentu saya nggak bisa. Karena apa? Memang di dalam Alkitab kami tidak pernah membicarakan Muhammad. Oke. Di kaitannya tentang apa yang kita bahas ini tentang Muhammad. Tentu saya harus mengembalikan itu dalam hadis atau iman yang kalian percaya itu adalah Quran dan hadis toh. Nah, jadi gini, saya mau share screen. Jadi fokus saya itu di sini, Pak. Fokus saya itu di sini. Aderion sedang membuktikan bahwa pada umumnya, tapi ada gue nggak bilang seluruhnya. Pada umumnya, Aderion sedang membuktikan bahwa pada umumnya para polemikus muslim nggak paham apa itu sahih. Sering sekali saya menemukan, karena memang saya sering ketemu dengan polemikus ya. Saya sering ketemu dengan muslim gitu. Jadi ini nggak perlu dibantah. Ya, ini nggak perlu ini. Halo, suaranya. Ada suara lo hilang. Hilang suara. Ya. Definisi hadis adalah perkataan Muhammad Sebentar yang dulu Pak diambil Charlie, dari Al-Quran. biarkan Aderion selesaikan nanti baru kita. Jadi suaranya masih lanjut. hilang. Definisi hadis adalah perkataan Muhammad yang diambil dari Al-Quran. Di mana disebutkan dalam Al-Qur'annya? Dari mana narasi Anda mengatakan definisi hadis itu adalah perkataan Muhammad dari Al-Quran? Saya bisa share screen ini di pengertian hadis menurut bahasa. Bisa saya jawab itu. Sabar, Charlie. Charlie, lu jangan dulu. Ini jadi ntar sih Aderion. Mana ini Aderion? Sebentar biar diselesaikan dulu Aderion. Nanti baru pas kita bahas selanjutnya Pak Charlie. Kita pakai timer aja Pak Scott. Pak siapa ini Pak? Aderionnya mana? Putus atau gimana ini? Aderion kayaknya putus nih. Iya, ntar dia masuk lagi. Ya udah sambil nunggu boleh ya. Ya nggak apa-apa, nanti Aderion mau closing nanti setelah tidak masalah. Definisi hadis adalah perkataan Muhammad yang diambil dari Al-Quran. Lu langsung share aja Charlie. Oke. Hadis, pengertian hadis ya. Timer ya. Ini kan pengertian hadis ya. Secara terminologis hadis merupakan dimaknai sebagai ucapan atau segala perbuatan Muhammad ya. Nah ini harus diklik di ini ya. Ya bersumber dari Al-Quran tuh ya. Hadis itu bersumber dari Al-Quran ya. Sumbernya aja nggak ada. Sumbernya aja nggak ada gitu loh. Itu yang dipermasalahkan sama Aderion. Paham nggak? Ya, pengertian hadis adalah perkataan Muhammad yang bersumber dari Al-Quran. Sumbernya mana? Ya, sumbernya mana? Ya. Sumber disunat sejak lahir. Sebentar, selesaikan dulu satu-satu dulu. Biar Pak Charlie selesai, nanti saya tanggapi. Bentar, nih ya. Di sini hadis disebut juga sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dari Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam, dijadikan sumber hukum selain Al-Quran. Dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber kedua menurut setelah Al-Quran. Terminologinya, ya, secara terminologi hadis dimaknai sebagai ucapan segala atau perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Sedangkan secara bahasa hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara, ya kan? Nah, ini kalau pembicaraannya itu dari mana? Makanya itu yang ditanyakan sama si Aderion, ya, aplikasi. Nah, terus di sini, oke, udah masuk lagi Aderion. Pembagian, tingkatan, ya. Nah, jadi kalau hadis itu nggak ngambil dari Al-Quran, nggak bersumber dari Al-Quran. Apa gimana?
Oke, saya jawab Sumbernya ya. dari mana kalau bukan dari Al-Quran? Jawab ya. Jadi saya jawab pertama dulu. Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan apapun yang disetujui oleh Rasulullah. Bahkan diamnya Rasulullah itu pun adalah hadis. Itu definisi hadis yang saya ketahui. Jadi tidak harus dikatakan, tidak harus dikatakan tidak bersumber dari bersumber Al-Quran dari Al-Quran. Kalau ya, kalau bahasa Anda, sabar, jangan dipotong dulu, biar saya tadi tidak mau Pak Charlie. Ketika Anda mengatakan harus bersumber dari Al-Quran, itu mungkin maksudnya adalah menjelaskan tentang Al-Quran. Itu salah satu hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran. Tapi kalau definisi hadis, dengar ulang baik-baik, segala perkataan dan perbuatan serta apa yang disetujui oleh Rasulullah Muhammad SAW, itulah hadis. Oke, Pak Charlie, itu kalau definisi hadis. Apa yang Anda mau tanggapi? Kalau Anda mengatakan harus bersumber pada Al-Quran, memang ada hadis yang itu merujuk pada Al-Quran, ada itu menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu hadis, ada yang begitu. Nah, bagus, kita buka sesi aja. Apa sih aku ditendangin terus? Oh ya, jangan di-kick Pak Amir lah, Pak Charlie. Enggak ada yang tendang, Pak Kalau Amir. tidak mau ditaruh di dalam putus itu tadi Aderion juga putus. Tertib gitu ya, Pak Amir ya. Putus ya, bukan ditendang. Iya, saya yang taruh di waiting room supaya Anda bisa tertib ya. Tolong. Oke, kita inikan dulu lah kalau bisa, supaya kita bikin tertib pakai timer lah ya kan. Biar kita tidak saya kok apa namanya tadi penasaran terkait dengan apa yang dinarasikan terkait sebentar, Pak Amir. Kalau Anda mau bicara pakai aturan. Enggak, maksudnya gini, saya kan tadi Aderion menanyakan masalah. Bukan enggak. Iya, Anda bicara pakai aturan, Amir. Bukan aturan, kita kan menjelaskan. Kalau saya pakai aturan di sini. Sebentar Pak Amir, si Aderion juga nggak ada nih Pak Amir, dia habis mental gitu. Putus dia. Oke, sebentar setelah Pak Charlie, Pak Amir lah. Bro Charlie sama Pak Penunggang dulu ya, Pak Amir ya. Terima kasih. Nggak apa-apa, biar Pak Charlie, Pak Amir saya itu cuma menanggapi. gantiin ini aja, Aderion sampai dia online lagi ya, sampai dia masuk lagi ya. Sambil nunggu aja berarti ya. Nah, saya menunjukkan ke sini ya. Present aja dulu Pak Amir, ntar berikutnya Pak Amir deh. Saya tadi bilang tentang halakah ya. Halakah ini disebut artinya sebagai hukum atau jalur atau jalan ya. Nih saya tunjukin halakah. Halakah itu artinya pedoman hidup ya. Pedoman hidup atau jalan hidup. Nah, itu halakah, Pak ya. Halakah itu artinya ajaran, tradisi, jalan hidup, jalur, jalan, ya, pergi. Nah, itu artinya ya. Nah, sekarang, jadi kalau misalkan Anda mengatakan, seharusnya Islam mengatakan, ikutilah halakahnya Abraham. Ya, seharusnya mengatakannya begitu. Bukannya itu ikutilah milahnya Ibrahim, bukan. Karena kata milah ya, milah kalau diartikan katanya ya, katanya itu berasal dari kata nih ya, di dalam Kejadian pasal 17 ayat 13 ya. Seorang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat ya. Ini ya. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris kan circumcise ya. Ini dikatakan yimol dari kata mol. Mol ini mula. Ya, dari kata mol, circumcise. Jadi kalau misalkan ikutilah brit milah atau milahnya Ibrahim, Anda tidak bisa mengikuti begitu. Kenapa? Karena Anda harus termasuk tunggu dulu, termasuk yang lahir di keturunan Abraham atau orang-orang yang termasuk budaknya atau pekerjanya ya, itu harus disunat. Nah, kalau tadi Anda sempat bilang orang Kristen takut kalau bahas sunat ya, takut kalau bahas sunat. Tidak seorang Kristen pun takut membahas sunat. Ya,
Kalau orang Kristen memang dia adalah keturunan Yahudi atau keturunan Abraham, dia harus disunat. Harus. Tetapi kalau dia tidak berasal dari keturunan Abraham, contohnya misalkan udah jangan panjang-panjang, tak jelasin ini terkait milah Abraham. Biar kami juga nggak bias terkait dengan sabar Pak Amir. Sabar. Jadi gini sabar ya. Saya bukan co-host nih. Ini mungkin yang co-host bisa ambil alih nih Pak Kenisa atau kayak pas gini. Kalau sebentar bro. Oke. Sabar, biarkan satu orang dulu. Pak Scott aja yang ngatur dulu. Pak Scott ya. Si Bro Charlie jelasin. Nanti setelah selesai baru ditanggapi. Thank you. Kalau ada orang yang lahir di luar rumah Abraham, misalkan orang-orang Kanaan itu ada orang suku Feris, ya, suku ada suku banyaklah itu, ada Moab, ada Edom, Midian atau apa, ada orang ini mereka kan nggak lahir di keturunan Abraham. Mereka nggak harus disunat. Nah, kalau misalkan kamu datang ke mereka terus bilang, kamu harus disunat. Alasannya apa? Kalau kamu bilang ke orang Kanaan, ya, orang Kanaan yang waktu itu Abraham itu numpang di negerinya, ya, Abraham pun numpang di negerinya, ya. Terus kamu bilang sama mereka, ini ya, ini di dalam, ya kan, ini ada orang-orang Bani Het, misalkan. Abraham itu membeli tanah dari Bani Het. Kamu bilang sama Bani Het, ya, kamu harus disunat. Alasannya apa? Karena hukumnya di sini dikatakan orang yang lahir di rumahmu, ya, dan yang kau beli yang dengan uang harus disunat. Kalau mereka itu dipekerjakan di rumahnya Abraham, itu harus disunat. Kalau tidak, alasannya apa? Terus si Awin bilang katanya orang Kristen mengimani. Ya. Udah, Charlie? Belum habis. Diam dulu, kamu nyerobos gimana? Dulu. Tolong selesaikan cepat Pak Charlie, poinnya kita sudah dapat. Diulang-ulang itu. Sudah dapat. Enggak, kalau orang Kristen dikatakan takut membahas sunat, apa yang ditakutkan sama orang Kristen? Emang kami keturunan Abraham yang dari silsilah yang mana? Sekarang saya tanya Pak, seperti Charlie. Tunggu dulu. Diam dulu kamu. Waiting room aja kamu nggak diperingatkan kok nyerobos terus sih. Kalau Anda mau menjelaskan, Anda harus bisa menjawab pertanyaan saya dulu. Kalau Anda mau menjelaskan, Oke, Pak Charlie, sudah dapat poinnya. Gini Bro Charlie. Sorry. Oke, sebentar Bro Charlie. Gini. Amir, diam dulu Mir. Itu Ikhwan angkat tangan. Lebih baik dia daripada Pak Amir. Ceritanya cerita lain. Diam dulu. Sabar Pak, biar silakan moderator dulu. Pak Kenis, silakan diatur Pak Kenis. Mungkin bisa straight to the point pada saat diskusi, karena ini juga sudah larut dan mungkin banyak teman-teman yang memberi tanggapan. Saya menjelaskan terkait milah Abraham. Bentar, iya, nanti dikasih Pak. Ya, oke, Bro Amir boleh tanggapi, silakan. Tanggapi. Mungkin orang Kristen semua sini mengakui bahwa Abraham adalah bapak-bapak orang iman yang harus dianut. Apakah perintah sunat itu perintahnya manusia? Ini Tuhan yang memerintahkan. Makanya di sini umat Islam mengikuti milah. Milah itu apa? Milah itu ajaran. Bukan, saya sudah jelaskan tadi. Milah artinya bukan ajaran. Bro Charlie, sabar Pak. Santai dulu aja. Kalau kamu mengakui sebagai bapak-bapaknya Abraham, berarti harus diikuti dong. Tuhan yang kau Saya minta etimologinya aja dari tadi. Aku juga. Pak Kenis ambil alih Pak Kenis. Apa sih? Santai. Kalau kalian mengakui sebagai bapaknya Abraham, pucuk pusat agama Samawi adalah Abraham. Musa, Harun, dan semuanya adalah pucuk sentral. Oke, gini, Bro Amir. Umat Muslim mengikuti milah Abraham. Saya potong Bro Amir. Yang hanif sebagaimana firman Allah dalam Sebentar, Bro Amir, saya jelasin. Potong-potong. Semangatnya itu tak jelas. Anda bukan ceramah di sini. Saya jelasin, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sunat itu perintah
Allah, Yahweh, Elohim, El Shaddai kepada Abraham dan keturunannya. Lah kok jadi dijelasin lagi? Aku jelasin yang ini. Sebentar, karena pemahaman kau jangan kau paksakan ke kami. Saya juga mengakui sebagai orang iman atau sebagai Anda terlalu banyak menyerang kami. Saya dong. Iya, betul, harus dijelaskan sesuai keimanan kami lah. Tadi kan Pak Charlie menjelaskan sesuai keimanan. Gini aja bro, Kenisa. Bentar, Abdul Amir. Sudah, saya akan jelasin itu dulu. Bentar dulu. Atas dasar mana kau punya data dengan ocehanmu tadi? Coba boleh di-share. Coba. Apa yang kau ajarkan di dalam tulisan Abraham? Datamu. Ajaranmu yang dia. Datamu. Amir, kau kasih datanya. Nyatakan harus. Iya, datamu mana? Kau kasih datamu. Datanya. Kau kasih datamu, jangan ngoceh ya, jangan ceramah. Oke, sabar. Keluarkan dalilnya Pak Amir yang memerintahkan kita mengikuti milah Ibrahim. Oke. Milah Ibrahim. Bentar. Sebentar. Tulang kesar tolong dijadiin co-host. Oke, sebentar ya. Kita jelasin. Coba pakai timer dulu supaya tidak dipotong-potong juga. Sebentar gini. Kita akan menjelaskan keislaman. Datamu sayang. Apa sih? Datamu mana? Datamu sayang, datamu. Jelas. Oke. Quran mana Quran? Aku ngomong potong-potong ketakutan kali ya. Heran aku. Oke, aku buka Quran. Kau mana, Amir? Kau cuma ngoceh-ngoceh dari tadi. Oke. Kasih data kau di sini. Oke. Di mana? Ya kan tadi kan ada diskusi. Kita udah. Mana data? Mana? Sekarang dijelasin masalah gitu lagi. Mana datamu? Bibirmu bukan. Jangan hanya bibirmu yang katanya sudah Charlie sudah. Datamu. Jangan takutlah dengan kebenaran. Datamu tidak akan bisa dibendung. Sampai mana? Dengan kebenaran. Datamu itu kau tidak punya, tapi kau bilang kau takut akan kebenaran. Karena kau takut akan mengungkap. Surah berapa? Tidak punya data. Surah berapa? Surat Al-Imran 95. Oke, Ali Imran. Milah Abraham. Milah adalah ajaran agama. Oke. Semua perintah Abraham yang dijalankan adalah perintah Tuhan. Bukan perintah keluarga, bro. Oke. Oke, sebentar. 95 ya. Katakanlah Muhammad, benarlah segala firman Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yang tidaklah termasuk orang musyrik. Sekarang pertanyaannya gini. Dengar dulu. Bibir kau kayak pantat ayam. Dengar dulu. Gantian dulu bicara, biarkan Pak Amir baru dipotong. Bentar. Deklarasikan sama Charlie. Bukan. Ya. Sekarang gini. Sekarang saya tanya. Sekarang moderator siapa sih? Sebentar. Yang saya tanya sama Amir sekarang, milah Ibrahim itu seperti apa di dalam kalimat ini? Ibrahim adalah di dalam Al-Quran adalah menjalankan apa yang disembah oleh Ibrahim, yaitu apa itu? Di sini tidak ada contoh. Contohnya terkait apa? dengan agama yang diturunkan. Apa? Dengarin. Contoh ya. Jadi gini. Dengar dulu. Mulut kau itu Amir. Gini Amir, gini maksud aku. Saya kasih contoh samamu. Ikutilah ajaran Yesus. Maka saya harus katakan ajaran Yesus itu seperti apa. Tertulis di sini, tertulis di sini, tertulis di sini, tertulis di sini. Itulah ajaran Yesus. Ini namanya, jadi ada namanya gini Kak, kalimat induktif dengan deduktif. Ini kan kalimat apa namanya ini, Coach Erli? Kalau kayak gini, ikutilah milah Ibrahim. Ini induktif atau deduktif? Induktif. Ini kalimat induktif. Supaya kalimat induktif ini bisa dimengerti orang, maka kalimat induktif ini harus dijadikan menjadi kalimat deduktif. Mengerti? Sekarang yang saya minta, kalimat induktif ini kamu jadikan menjadi kalimat deduktif dengan data. Bisa dipahami, Amir? Jadi kalimat induk ini sekarang
kamu rangkai menjadi kalimat deduktif. Deduktif itu menjelaskan dengan data. Ini induktif. Oke, kita tunggu. Datamu bagaimana kamu menjadikan kalimat induktif ini menjadi kalimat deduktif. Menjelaskan milah Ibrahim itu poinnya 1, sunat. Sunatnya di mana? Yang kedua, mempersembahkan kurban. Di mana persembahkan kurban? Ketiga, sujud, sholat. Di mana sholat itu? Itu namanya kalimat deduktif. Dijelaskan. Oke, silakan Bro Amir. Udah keluar dia. Di anu mungkin. Enggak, ini terkeluar. maaf ya teman-teman ya. Tadi aku Itu. sudah menjelaskan yang artinya ajaran atau jalan hidup, pedoman hidup, itu adalah halakah. Tadi saya sudah bilang, kalau Muslim mengatakan ikutilah halakahnya Abraham, itu benar. Tetapi kalau ikutilah milahnya Ibrahim, mulah dari kata mul, yimul itu ikutilah sunat yang adalah perjanjian Abraham. Ikutilah perjanjian Abraham. Bagaimana perjanjian bisa diikuti? Nggak bisa. Nah, nih, udah masuk. Ya. Ya Pak Amir. Karena perjanjian itu cuma berlaku pada dua belah pihak. Kalau nggak mau diskusi ya udah nggak usah diskusi gitu. Itu Iwan mau ngomong itu Iwan mau ngomong kasihan deh. Gantian dong Iwan dulu dong. Ya Iwan silakan Iwan udah resen dari tadi. Bapak. Udah resen loh dia. Aku sebentar dengan Pak Amir tadi, permintaan saya Pak Amir. Boleh ya? Sebentar Pak Iwan. Kalimat induktif yang tadi Pak Amir jelaskan menjadi kalimat deduktif. Penjelasan contoh milah Ibrahim itu seperti apa? Salah satu sunat. Sunat itu di mana di Quran diajarkan? Yang kedua kurban. Kurban itu di mana diajarkan oleh Ibrahim? Itu baru namanya diskusi yang mengedukasi. Jadi bukan diskusi yang ngerocos. Bisa Pak Amir? Bisa dong. Oke. Sekarang berikan datanya. Di mana saya nggak ada ditendang. Oke. Silakan Pak Amir. Di mana datanya ada sunat? Saya jelasin ya. Enggak. Datanya. Masalah perintah untuk menjalankan datanya sayang. Siapa yang perintah? Mir, kau gimana mau diskusi kalau kau nggak bisa kasih data? Gitulah Mir. Data masalahnya kayak khotbah. Sabar. Padahal semua. dengan lemah lembut mengatakan datanya sayang. Datanya sayang. Datanya sayang. Udah satu bro. Arjuna, Pak Charlie. Tolong ya. Udah biar Pak Kenisa udah take over ya. Udah di buka Pak Amir. Gak usah di mute dulu. Jelasin dulu. Saya cabut jelasin nih ya. Perintah sunat itu yang merintah siapa? Manusia kah Tuhan? Brother. Saya tanya ini. Pak Amir. Sebentar. Iya, sebentar. Tanya sama Erben. Bukan. Perintah sunat itu adalah perintah Tuhan, bukan? Saya tanya. Oke. Kalau sunat perintah Tuhan itu Pak Amir. Syariat, bukan? Bos Amir. Indonesia ya. Kau mau jelek-jelekan orang Islam sunat. Data Qurannya mana? Rocos kan. Kau rocos aja saya katanya betul. Udah satu-satu Pak Charlie. Saya aja Abraham. Amin. Ajaran Baca Abraham, ayat ini. salah satunya sunat. Ini kan amal Sunat Erben, itu Sekarang kamu sisa-sisanya ajaran Abraham yang kau Udah, ikuti itu Charlie. apa? Biar dulu ya. Oke, aku bicara sedikit Pak Amir ya. Oh berarti nggak ada datanya ya Pak Amir? Iya, kalau di Alkitab. Sebentar. Mana tampilkan datanya? Saya screen. Oke. Share screen silakan. Ini saya Tanya sayang. Saya bantu. Ngenyek orang sunat. Oke. Di mana? Ternyata ajaran itu ajaran Tuhan kok. Di mana suratnya? Karena gini Erben. Enggak, surahnya mana? Dalam Al-Quran mengenai sunat nggak dijelasin. Ya sudah, terima kasih. Sudah. Sabar. Sudah, terima kasih Pak Amir ya. Sudah cukup. Milah Abraham jelas. Udah cukup ya. Udah milah kayak Ikutilah ajaran yang ada di Quranmu. Ikutilah ajaran yang nggak dijelasin. Ajaran Ibrahim termasuk apa? Ikutilah ajaran yang itu nggak dijelasin.
Saya tanya, ikutilah ajaran yang tidak dijelasin. Enggak dijelasin. Nah, Tuhan itu namanya enggak ajaran. Dijelasin. Sebentar. Saya tanya. Ikutilah ajaran yang tidak dijelasin. Sekarang gini. Arjuna. Sebentar dulu. Jangan bilang begitu Pak Arjuna, karena Anda tidak pernah mengikuti ajaran yang sudah dijelaskan. Jangan begitu. Kalian semua sebetulnya. Kalian yang tidak mengikuti ajaran yang sudah dijelaskan. Kalian nggak ngerti kok artinya milah Ibrahim itu kok. Cuma ikutin yang mana, Mir? Oke. Saya pikir gini ya. Sebentar, Pak Amir. Pak Amir. Ini ya. Sebentar. Abraham yang untuk sebentar. Perintahnya manusia atau perintahnya Tuhan? Sabar. Tuhan itu namanya agama bukan? Oke ya. Jadi gini. Sekarang saya jelaskan kepada Pak Amir dan Pak Amir bisa simak kalimat demi kalimat tentang ajaran Abraham sunat itu kayak gimana di Alkitab. Perhatikan ya Pak Amir ya. Saya selesai dulu ya. Lihat. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku, Tuhan, dan engkau, Abraham, serta keturunanmu turun-temurun. Nah, jadi keturunan Abraham turun-temurun di dalam Kejadian 17 ini, itu adalah menuju kepada Ishak. Ya. Jadi Ismail tidak. Rekan karena bentar nanti topiknya saya bentar ini dulu ya bentar menjadi lihat oke bentar Pak Amir menjadi perjanjian yang kekal supaya apa aku Yahweh menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kalimat berikut, kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Perhatikan, negeri mana yang dimaksud di sini? Tanah Kanaan. Apakah Ismail pernah pergi ke tanah Kanaan? Tidak. Oke. Kodiami ini sebagai orang asing ya, tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Oke. Dari pihakku, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Perhatikan nih Pak Amir, turun-temurun. Harus kau pegang. Perhatikan, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kekerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari. Haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang, budak hamba dari orang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi gini Pak Amir, yang disunat itu yang pertama keturunan Abraham, orang yang lahir di rumah Abraham dan budak-budaknya Abraham. Saya orang Batak bukan keturunan Abraham. Saya orang Batak bukan budaknya Abraham. Jadi saya tidak mesti include di dalam perjanjian sunat ini. Oke. Jadi sekarang kutanya Pak Amir, kamu keturunan Abraham? Saya keturunan Nabi. Oh. Nabi Oke. Keturunan Nabi. Oke. Sekarang gini, saya udah enggak juga. Udah. Pak Amir kan keturunan Nabi. Iya udah. Oke, terima kasih. Sama dulu Pak Amir, kita pakai timer lah Pak Agus ini biar tidak terlalu. Sama Bang Iwan bicara Bang Iwan tadi. Aku moderatornya. Tolong diatur moderatornya. Sebentar. Kalimat penutup dari saya, kalimat penutup. Kalimat Kalau penutup. dari saya ya. Sebentar. Tunggu. Mau closing Erben. Closing. Terima kasih Pak Amir, engkau sudah menjadi badut hiburan di dini hari. Selamat malam, aku mau istirahat. Shalom. Apa-apa.